Konflik panas antara dokter kecantikan ternama, Dr. Richard Lee, dan konten kreator yang dikenal dengan nama Doktif kini memasuki babak baru yang semakin menarik perhatian publik. Setelah sebelumnya terjadi aksi saling lapor ke pihak kepolisian, kini isu ini menjadi lebih kompleks dengan munculnya nama Afrizal, mantan ajudan Dr. Richard Lee, yang secara mengejutkan diseret oleh Doktif ke dalam pusaran kasus ini. Afrizal, yang sebelumnya sempat menjalani masa tahanan atas laporan dari Dr. Richard, kini kembali menjadi sorotan setelah mendapatkan penangguhan penahanan. Dalam sebuah wawancara melalui Zoom, Afrizal muncul bersama Doktif untuk mengungkapkan berbagai fakta mengejutkan. Dengan suara tegas, ia menceritakan suka dukanya selama bekerja bersama Dr. Richard, serta membantah klaim sang dokter terkait berbagai tuduhan yang dilayangkan kepada dirinya. Saya tidak akan pernah menarik itu, karena saya sampaikan itu semuanya fakta, kejadian real, kejadian nyata. Baik itu dia mencampur produk Helwa, baik itu foto-foto dia dengan para perempuan dia, itu semuanya fakta. Jadi ya terserah dia mau membantah apa, ya itu terserah dia. Makanya saya bilang, saya berani sumpah demi Allah yang punya nyawa saya, berani nggak dia menerima tantangan saya? Kan sekarang dia sudah, katanya udah Muslim, sudah Islam. Nah, itu. Saya tantang dia ubah halal ya. Kalau memang dia menyatakan itu kebohongan, menyatakan itu suatu manipulasi tidak benar, saya tantang dia. Kalau saya pribadi melihatnya, setelah saya bekerja kurang lebih 2 tahun ini, saya lihat kelakuan dia itu bukan penyelamat wanita. Kalau saya melihatnya dia itu perusak wanita, Mbak. Terakhir saya resign, itu Dr. Reni pernah telepon saya. Langsung. Menanyakan keadaan saya, menanyakan kabar saya, dan terakhir menanyakan tentang perempuan-perempuan yang sering dibawa sama si DRL ini. Ya saya bilang saja, sebenarnya hati seorang istri itu lebih peka daripada saya yang seorang kacung, yang hanya tukang bawa tas, yang hanya tukang suruh-suruh. Saya bilang lagi itu. Tapi perlu diketahui dok, bukan rahasia umum lagi. Kan dia sering itu posting-posting di IG-nya itu tentang perempuan-perempuan itu. Padahal perempuan-perempuan yang di dekat dia sendiri, yang dijadikannya selingkuhannya si DRL itu. Saya ini pernah disuruh, karyawan dia sendiri. Kejadiannya di Surabaya. Saya masih ingat kejadian di Surabaya. Saya yang disuruh merayu itu anak. Anak ini kalau menurut saya orang baik, berhijab, ya orangnya ya orang yang muslimah yang bisa menutup aurat kayak gitulah. Saya yang disuruh rayu. Itulah salah satu mungkin dosa saya juga saya. Ya, DRL ini manusia yang sangat manipulatif dan playing victimnya luar biasa. Ya, masalah tomat putih aja dia bisa putar balik sedemikian rupa sampai akhirnya seumur-umur ya. Badan POM boleh kalian cek. Badan POM tidak pernah merilis seperti pada saat merilis white tomato. Jadi apa yang didaftarkan dengan apa yang dijual itu Badan POM sandingkan. Dan Badan POM merilis. Kenapa? Karena Doktif yakin instansi aja ini merasa dipermainkan oleh DRL. Seperti itu, seperti apa. Jadi kalau menurut Doktif ya silakan dia berbicara. Tapi fakta mengatakan begitu. Seperti itu. Saya tidak bersekongkol, tidak berkomplotan dengan Doktif untuk menghancurkan si DRL ini. Saya mengungkapkan kebenaran yang saya ungkapkan. Dalam kesempatan yang sama, Doktif memberikan tanggapan tegas terkait bantahan Dr. Richard Lee yang sebelumnya disampaikan saat konferensi pers. Ia menyatakan bahwa bantahan tersebut tidak cukup kuat untuk mematahkan fakta yang telah dikumpulkan sejauh ini. Doktif bahkan menegaskan bahwa dirinya tidak gentar jika masalah ini berlanjut ke jalur hukum. Menurut Doktif, bukti tersebut bukan hanya sekadar klaim tanpa dasar. Ia menyebutkan bahwa Afrizal memiliki bukti kuat yang bisa memperkuat tuduhan tersebut. Tapi kalau nggak ada bukti konkretnya, nggak ada apa-apa, cuma narasi doang, kenapa harus didengar? Nambahin dosa kita aja ujung-ujungnya. Itu sih menurut aku ya, itu
koreksi aku kalau misalnya aku salah ya. Sekali lagi saya bilang saya nggak bisa edukasi pihak sebelah sana ya. Karena saya edukasi orang yang waras aja, yang pintar aja ya. Kalau orang yang sudah agak nggak waras, ya percuma ngomongnya apa aja. Saya sudah mengalami ini kan dari Oktober. Semua bukti saya tunjukkan. Tapi kan memang di sebelah sana tidak ada kewarasan ya. Jadi menurutku saya nggak mau komentar apa-apa lagi. Saya sudah menyerahkan pada pihak yang berwajib. Ngapain lagi kita debat? Kalian mau nonton apa sih? Saya ribut-ributan dengan dia di media sosial saya. Saya angkat handphone saya terus saya marah-marah. Menurut saya nggak bijaksana. Orang sebelah sana menurut saya sih nggak waras ya. Kenapa harus saya tanggepin? Ya udah saya lapor polisi aja. Dan ini kan sudah masuk ke tahap akhir ya menurutku ya. Sudah masuk ke tahap akhir. Ya kita lihat saja nanti secara hukum bagaimana. Yang jelas foto itu Doktif dapatkan dari mantan karyawannya. Ya bukan dari Pak Afrizal, karena Doktif tidak pernah mengenal Pak Afrizal. Dan handphone tersebut sudah menjadi milik dari DRL. Jadi handphone itu dipegang oleh banyak orang di kubunya DRL sendiri. Gitu. Jadi kemungkinannya yang menyebar adalah orang terdekatnya sendiri. Kenapa? Karena mungkin dia tidak menyadari begitu banyak musuh di sekitar dia. Gitu. Yang saat ini pun sebenarnya musuh-musuh itu ada teman-teman Doktif. Jadi Doktif tahu semua. Betul. Untuk yang anak di bawah umur itu, malahan dia langsung yang menceritakan sama saya. Pada saat saya baru pertama mau kali kerja, dia itu sudah menceritakan kejadian yang sudah dia alami, kebiasaan dia itu main perempuan. Nah pada saat itu dia sudah cerita sendiri, bahwasannya dia itu pernah digerebek sama polisi gara-gara booking perempuan di bawah umur, anak-anak di bawah umur. Nah itu bukan saya yang ngarang-ngarang, dia sendiri yang bercerita, dia sendiri. Bahkan sekota Palembang ini mungkin sudah tahu itu 800 juta itu, tahu Mbak, itu beli rumah simpanan dia. Saya itu yang jadi bukti nyata itu yang jadi yang jadi BAP pemeriksaan saya itu. Saya tidak pernah meminta sebesar itu. Saya ini yang disuruh disuruh di dalam mobil. Saya yang direkam sama Mbak Kartika Putri. Nah pada saat itu dibilang memang sama Mbak Kartika Putri memang bosannya si DRL ini memang kalau dibilang bahasanya itu orang yang predatornya perempuan. Tak tinggal diam, Dr. Richard Lee akhirnya angkat bicara mengenai tuduhan yang dilontarkan oleh mantan asistennya, Afrizal, dan konten kreator Doktif. Dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di kantornya, Dr. Richard secara terbuka mempertanyakan motivasi dan keterlibatan Afrizal dalam konflik yang semakin memanas antara dirinya dan Doktif. Selain itu, Dr. Richard juga menyebut bahwa tuduhan yang dilayangkan terhadap dirinya, termasuk dugaan memiliki wanita simpanan dan mengoplos produk Helwa Body Lotion, adalah fitnah yang tidak berdasar. Aku nonton konferensi persnya selama berapa jam ya, 1 jam lebih itu ya. Apakah ada bukti yang ditunjukkan? Nggak ada, semuanya narasi semua. Nggak ada satupun bukti. Saya mengoplos hand body lotion. Ini saya mau ketawa sih. Mengoplos hand body lotion Helwa. Saya sebut deh mereknya, hand body lotion. Kalian pernah lihat nggak hand body lotionnya Helwa? Itu polosan loh. Itu polosan. Itu sekali lagi saya bilang, itu polosan. Dan korbannya banyak. Masa kita mau belain suatu skincare body lotion yang polosan, yang nggak ada BPOM-nya, yang BPOM-nya, aku bisa ngomong BPOM-nya abal-abal. Untuk apa kita ngebelain hal tersebut? Aku ngerasa kayak ngabisin waktu untuk aku ngebalas hal tersebut. Benar-benar ngabisin waktu. Jadi menurutku ya nggak perlu ditanggepin, nggak perlu dijawab, nggak perlu dibalas. Lagian kan ini sudah masuk ke proses hukum. Aku kecewa sih dengan mantan ajudanku yang ada di sana ya. Sekaligus juga aku pengen ngajakin masyarakat semuanya. Aku nggak bisa kasih edukasi untuk yang ngomong, yang nyebarin. Karena yang ngomong, yang nyebarin itu memang sudah agak nggak waras kan. Jadi ngomong dengan dia juga nggak ada gunanya. Aku sih kasihan ya, sampai dia dimanfaatkan oleh 1 dan 2 pihak. Aku sangat kasihan banget ya. Dia kan nggak ngerti. Ya, itu sih yang pengen ku sampaikan.
tujuan saya kan sebenarnya ya udah kalau mau berhenti, mau resign kan baik-baik saja sih. Dan ini juga apa yang kita mau dukung ya dari keadaan seperti ini ya. Saya pikir kita harus bijaksana ya. Seorang mantan karyawan, ini mantan karyawan yang digaji dengan layak, yang mendapat hak dengan layak. Setelah berhenti dari tempat kerja, menjelek-jelekkan tempat kerjanya, itu sangat tidak bijaksana menurutku. Sama seperti kita makan di mana, berak di mana. Apa sih yang kita mau dengerin? Apa sih yang mau kita kita hargain dengan orang seperti itu? Saya nggak appreciate sekali orang seperti itu sih. Bagi saya, kalau saya kecewa dengan tempat kerja saya sebelumnya, ya saya akan ngomong saya kecewa, tapi saya nggak akan jelek-jelekin. Kita cari makan di sana. Kita cari nafkah di sana. Itu menurut saya. Ya nggak perlulah, aku nggak perlu menanggapin sesuatu hal yang menurutku nggak nyambung, nggak waras, dan capek sih habis energiku. Energiku biar dipakai untuk anak istri, orang-orang yang ku sayang aja. Ya, itu sesuatu hal yang aku sesalin sih sebenarnya, nggak ada hubungannya, dan mudah-mudahan juga bisa membuka mata masyarakat lah ya. Aku sekali lagi, aku tahu posisiku sebagai public figure, aku tahu aku mendapatkan banyak sorotan, aku tahu banyak orang yang berharap dengan aku, tapi nggak sepantasnya juga kita mendengarkan seorang tanpa bukti, tanpa fakta, orang yang secara membabi buta memberikan hinaan atau apa ya. Aku pikir itu juga tidak layak dan tidak wajib ya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.